Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita ngevlog lagi guys. Kali ini kita mau ngevlog tentang V2L mobil listrik yang sering dipakai kalau mati lampu ya. Kalau rumah mati lampu, banyak banget orang-orang pemilik mobil listrik akhirnya memanfaatkan V2L mobilnya. Nah, tetapi banyak banget yang ada yang udah kejadian. Tiba-tiba rumahnya tiba-tiba jadi trip. Ada juga yang memang ada ledakan juga. Jadi karena mungkin sedikit pengetahuan tentang safety gitu ya. Nah, makanya saya coba mau kasih edukasi sedikit buat teman-teman, terutama ya tadi saat menggunakan V2L gitu ya. Nah, kebenaran memang hari ini saya mau melepas teman-teman juga nih, teman-teman kantor yang pada mau pasang V2L nih, bantuin teman-teman pemilik mobil EV juga gitu ya. Nah, yang beli V2L lah, beli box V2L, soket box V2L sama kita, dan kebenaran ini kita mau melepas tim yang mau jalan. Tapi saya stop dulu, saya cegat dulu untuk bukan demoin sih enggak gitu ya. Karena kepikiran langsung banyak yang nanya juga, jadi ya kebenaran dia pegang soket box V2L-nya, ya udah saya bikin video aja ya. Yuk kita lihat ya guys ya. Wah, ini dia timnya. Tuh, lihat timnya tuh. Oke guys. Nah, bisa tolong dibuka. Nah, jadi kita nih guys ya, kalau yang pada beli soket box V2L sama kita tuh bentuknya kayak gini. Tuh, ini udah di wrapping sih ya. Tuh, di sini ada tulisan V2L, ada PLN. Jadi ini ada indikator lampu yang menandakan lampu dari V2L dan lampu dari PLN. Dan di sini pun juga tidak hanya lampu doang ya. Di sini ada indikator juga kan? Ada indikator ampere juga teman-teman. Jadi di sini ada indikator ampernya dari V2L, ampere dari PLN. Jadi bisa tahu nih kebutuhan rumah tuh berapa sebenarnya gitu ya. Coba Toy bisa dibuka nggak sebentar aja? Dalamnya apa sih isinya sih sebenarnya? Jangan-jangan bom. Nah, dari sini juga dapat ini juga tuh. Dapat kabel yang menuju ke soket ini, menuju ke V2L-nya. Nah, kebenaran saya nggak ada V2L-nya, nggak bisa demoin, tapi ya anggap aja nanti ada colokan listrik lah di situ lah ya. Nah, atau misalkan begini, bisa minjem dulu itu, copotin dulu aja kabel rollnya itu. Nah ya, anggap aja ada di sini, misalkan. Anggap ada di sini, kita coba. Nah, ini sebelum berangkat dia masang, kita ini anggap aja di sini, nggak apa-apa, taruh aja di situ. Kabel rollnya selalu di situ ya. Nah, ini udah kebuka, bisa dibuka tuh dalamnya, apa dikunci? Nggak dikunci. Nah, teman-teman ya, ini bentuknya seperti ini kita. Jadi di dalamnya tuh rapi lah ya. Kalau kita udah buat, di dalam ada CT-nya. Tuh ya, aduh nggak kelihatan gini ya nunjuknya. Ada CT-nya, ada ATS-nya, ada breaker-nya juga, ada terminal juga, tinggal pasang. Pokoknya semuanya ini tinggal pasang aja teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Ini alat safety untuk memisahkan arus atau tegangan listrik dari PLN sama dari mobil gitu ya. Jangan sampai tegangan dari PLN sama mobil itu beradu. Kalau beradu ya akhirnya meledak gitu ya teman-teman ya. Karena beda frekuensi, beda tegangan juga, jadi bahaya kalau sampai dia beradu gitu ya. Oke, tapi dia juga nggak cuma sekedar hanya sebagai pemutus, penyambung, tapi dia juga memang yang otomatis. Jadi bukan yang manual. Dia ini otomatis. Ada di vlog kita sebelumnya lah, lihat aja bagaimana kerja otomatisnya ya. Ini hanya mengasih tahu tentang pentingnya alat ini teman-teman, dibanding teman-teman ada yang langsung colok. Nah, teman-teman tuh banyak saya lihat di di grup-grup ya. Itu banyak banget yang enggak pakai ini aja, katanya nggak perlu soket boxan, nggak perlu saklaran, pokoknya cukup pakai ini aja. Bikin aja dari cowok ke cowok, pakai kabel, ujungnya langsung colok ke, misalkan contoh nih kayak saya contoh, misalkan ada stop kontak, langsung aja colok ke sini gitu ya. Nah, misalkan contoh gini, anggap ini V2L ya, anggap ini V2L. Nah, anggap ini V2L ya. Dari V2L ini sudah ke mobil misalkan gitu lah ya. Nah, terus teman-teman katanya banyak perilakunya begini. Ini colok di situ misalkan. Ya, anggap colok di situ ya. Nah, misalkan colok di situ, oke, kita anggap itu sudah nyolok ke situ, terus teman-teman langsung colok ke sini. Ke ke stop kontak rumah saat mati lampu. Nah, dengan apa? Dengan mematikan KWH meter. Contoh, misalnya KWH meter saya di sini, tinggal saya matikan aja KWH-nya, MCB-nya. Setelah itu teman-teman colokin. Ini sebenarnya perilaku ini bisa aja teman-teman ya, bisa aja dilakukan seperti itu ya. Tetapi ini membahayakan ya dengan V2L, dengan V2L
kita colokin di sini gitu kan. Anggap itu VTL-nya lagi dicolok, mana tadi VTL-nya. Nah, kita anggap nih VTL-nya lagi dicolok. Setelah itu teman-teman hanya bikin kabel tadi langsung colokin ke sini, itu membahayakan banget teman-teman. Oke, sebentar, saya balik muka saya. Jadi itu bahaya banget. Kenapa bahaya? Jadi seperti ini. Memang benar listrik rumah itu menyatu ya. Dari stop kontak ini memang benar listrik rumah itu menyatu semuanya gitu. Ada kemungkinan kalau memang PLN-nya ini KWH-nya dimatikan, nggak dimatikan aja. Itu benar memang dia pasti akan bisa menghidupkan rumah karena sejatinya stop kontak itu pasti dia line sama netralnya akan terhubung ke semua rumah, begitu ya. Karena posisi pas mati lampu kan MCB rumah di dalam itu sedang hidup. Jadi pasti line sama netral, pengkabelan itu pasti lagi terhubung semua. Memang benar, bisa teman-teman connect ke situ, listrik rumah pasti juga hidup. Tapi kalau teman-teman nih, satu problemnya, kalau teman-teman lupa mematikan MCB ya, lupa mematikan MCB pertama. Kalau teman-teman lupa mematikan MCB saat mati lampu langsung nyalahin V2L-nya, langsung colok. Listrik rumah nyala. Tapi jika lupa mematikan MCB KWH meter, teman-teman pasti pas PLN hidup itu pasti bisa terbakar. Syukur-syukur kalau MCB-nya bisa trip. Kalau MCB-nya udah rusak tidak bisa trip, yang ada malah terbakar. Rusak mobil V2L-nya, bisa rusak macam-macam, bisa juga terbakar juga, itu hati-hati. Yang kedua, semisal teman-teman sudah matikan. Oke Om, saya mah nggak lupa, saya pasti matikan dulu prosedurnya. Matikan dulu, oke. Memang benar pas dimatikan, mungkin salah satu jalur terputus ke PLN. Nah, tetapi ingat, saya ambil lagi ya. Nih, tapi ingat nih, saat teman-teman sudah colok V2L-nya, kan satu sisi sudah dicolok kan V2L-nya kan, tinggal sisi sini kan. Sisi sini ini kan kita nggak tahu nih, positif yang mana, line yang mana, netral yang mana nih. Dari mobil, line yang mana, netral yang mana, kan nggak tahu. Colok ke sini, ya kan. Anggap terbalik. Saat terbalik ini, line sama netral terbalik, bisa jadi line-nya itu beradu dengan netral dari PLN. Ya, line yang dari positif dari mobil itu beradu dengan netral yang dari PLN. Karena biasanya instalasi netral di KWH meter itu biasanya langsung dari tiang listrik. Netral itu biasanya langsung masuk ke terminal aja, langsung dibagi lagi ke rumah tanpa diputus-putus. Beda kalau lainnya ya, positifnya atau lainnya itu biasanya diputus dulu pakai breaker, pakai MCB. Nah, bayangin nih, dengan kita nuker ini salah aja, nyolokin terbalik itu bisa bahaya, teman-teman. Bisa bahaya kalau line ketemu netral. Paham ya? Satu itu. Jadi udah dua tuh. Kalau tadi lupa matiin bisa terjadi terbalik masukinnya juga bisa juga. Nah, yang lebih parah apa teman-teman? Yang lebih parah adalah membahayakan orang lain. Ini yang namanya disebut dengan anti-islanding. Atau bisa tulisannya islanding. Pulau gitu ya. Jadi, anti-islanding atau anti-islanding gitu ya. Itu maksudnya adalah jangan sampai teman-teman itu malah ngasih setrum itu ke semua rumah. Gitu teman-teman. Itu yang membahayakan. Contoh, kalau tadi teman-teman nyolokin ke dalam stop kontak, artinya berarti sama juga teman-teman itu lagi menyalurkan listrik itu sampai ke gardu pusat. Bayangin tuh ya, sama juga teman-teman lagi nyolokin listrik ke gardu pusat. Sementara di gardu pusat itu mati lampu itu karena lagi perbaikan gardu. Gardunya misalnya kayak rumah saya itu ada gardu di sana. Lagi perbaikan nih. Pak PLN datang, saya mau perbaikan dimatikan semua fuse-nya. Trap mati karena dia sudah merasa pede teknisinya. Udah pede nih, udah mati. Ternyata teman-teman pakai V2L karena mati lampu kan, karena lagi perbaikan teman-teman pakai V2L. Dicolokin lah teman-teman masuk ke dalam sini, ke dalam jalur PLN tadi karena cuma modal pakai stop kontak doang dimasukin. Berarti sama juga nih aliran dari V2L itu nyampe ke gardu ke gardu yang lagi diperbaikan. Itu bisa membuat teknisi itu ya begitu deh pokoknya bisa begitu guys. Dan itu melanggar hukum ya, itu yang disebut dengan anti-islanding tulisannya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi kalau di dunia kelistrikan itu berbahaya banget, itu nggak boleh. Jadi makanya kenapa ya ini kita ciptakan alat ini
Atau kalau teman-teman juga mau yang manual, ada yang namanya Om Saklar tuh, kalau yang pakai handle tuh yang genset 1 off 2 gitu kan, itu bisa juga. Tapi kita nggak main lagi yang manual-manual begitu, kita pakai yang otomatis. Jadi kenapa kita pakai yang otomatis? Karena yang otomatis ini banyak keuntungannya gitu, banyak keuntungannya. Kalau misalkan tengah malam nih, misalkan ya, anggap aja jam 7 malam kita mati lampu. Oke, mati lampu jam 7 malam. Aktifkan V2L-nya gitu kan. Aktifkan V2L-nya. Tiba-tiba ternyata mati listriknya lama nih, sampai jam 12 malam, kita jam 10 udah tidur. Kalau pakai punya saya, punya kita nih, maksudnya yang kita desain otomatis, itu pas PLN hidup lagi, dia otomatis langsung lari ke PLN. Walaupun V2L-nya masih nyolok, tapi otomatis dia langsung lari ke PLN. Jadi sehingga pas pagi hari kita nggak kehabisan baterai. Mau kerja malah kehabisan baterai, kan gitu kan. Pas bangun lupa gitu kan. Nah, kalau yang manual ya udah, kalau udah tidur ya udah lupa, pakai V2L terus, pakai baterai terus, ya ngabisin baterai mobil gitu kan. Tapi kalau pakai alat ini otomatis, dia ada prioritinya. Jadi priority 1 adalah PLN, priority 2 adalah V2L. Jadi kalau PLN-nya lepas, ya sudah dia lari ke V2L. Tapi kalau misalkan PLN tiba-tiba ada lagi, ya dia akan balik ke PLN lagi. Jadi tidak menghabiskan baterai. Teman-teman tidur nyaman. Pokoknya kalau pakai ini nyaman. Pasti ntar kalau PLN hidup, ya udah dia balik ke PLN sendiri gitu ya. Nah itu teman-teman, sedikit saya bikin vlog karena kebenaran tadi teman-teman lagi pada mau berangkat memasang ini ke temen juga sih, ada yang mau bikin V2L gitu ya. Jadi saya cegat dulu, saya bikin kontennya dulu gitu kan. Sekaligus ngedukasi perihal tadi tentang safety yang tadi ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan main asal bikin kabel cowok kayak tadi. Langsung main asal colok aja ke stop kontak, itu membahayakan. Satu, membahayakannya tadi perihal kalau sampai lupa matiin MCB, udah bisa dem. Terus kedua, nyolokin terbalik bisa dem juga. Yang lebih parah bukan itu. Kalau sampai lupa matiin MCB, atau misalkan nggak matiin MCB deh, mematikan MCB deh, tapi masangnya terbalik, berarti sama juga lagi ngasih posisi line terbalik, berarti sama juga line itu lari ke gardu. Nah kalau ada perbaikan di gardu, orang lagi perbaikan, aduh kasihan banget ya. Kalau sampai kesetrum gara-gara ulah kita gitu. Makanya itu nggak boleh, itu melanggar teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau mau pakai V2L harus yang proper, harus yang safety demi keselamatan kita semua. Jadi safety first, itu yang paling utama. Oke ya, gitu aja, udah capek nih megangin kamera, capek. Oke, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paham ya. Bye bye.